Lanjut ya, kita kembali di studio. Ini pasti memang udah zamannya nih ibu-ibu menguasai peranan lagi. Ini bisa gimana? Ibu bapak yang saya muliakan, saya tadi menyampaikan sampai di mana Bu? Ingat? Ketika kita senang kepada Rasulullah, percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita diribukan oleh beliau. Kita dianggap sebagai saudara. Kalau di dunia saja kita dirindukan, ini harapannya semoga besok kita di surga bertemu dengan beliau SAW. Karena ibu bapak, nanti kalau jenengan tuh masuk surga, terus nggak ketemu dengan Rasulullah tuh hampa di surga itu Bu. Surga itu kan kalau dalam hadis Bukhari itu, antara surga yang satu dengan surga berikutnya yang lebih di atasnya itu antara bumi dengan langit. Jadi penduduk surga yang berada di bawahnya itu bisa melihat penduduk surga yang di atasnya itu seperti bintang kelap-kelip. Gitu. Jadi dan Rasulullah tidak mungkin di bawah gitu kan. Makanya itu harapannya kita itu masuk surga tetapi dengan bersama Rasulullah. Kita alangkah indahnya. Ini saya ketemu Pak Sarwono senang banget. Mas Zaini, Pak Ustadz Imam, Pak Ustadz Anas senang banget. Apalagi nanti kita ketemu dengan Rasulullah, bisa ngobrol dengan sahabat Abu Bakar, bisa ngobrol dengan cucunya Rasulullah SAW. Betul Ibu? Alangkah senangnya. Nanti Ibu kenalan. Ibu siapa namanya? Misalnya di surga kan, saya istri Rasulullah Aisyah. Wah, senang banget kan Bu? Kalau Ibu mana saya udah tenang. Oh, oh yang jalannya buruk itu ya. Gimana Pak Asus ini jalannya buruk? Gitu kan? Nanti di surga itu alangkah bahagianya ketika kita kumpul dengan itu. Terus Aisyah misalnya, ini kenalkan ini istrinya Umar bin Khattab, indah sekali, indah banget. Tapi kalau kita walaupun di surga, kok jauh dari Rasulullah SAW, surga kita akan menjadi hampa. Ya, karenanya Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, hadirnya kita di majelis ini adalah tanda-tanda keimanan kita. Amin Allahumma. Ibu yang saya muliakan, kemudian selanjutnya sholawat berserta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban, penghujung bulan Sya'ban. Kemungkinan hanya 3 hari lagi kita berada di bulan Sya'ban Ibu. Dan bulan Sya'ban itu menurut para ahli ulama ini disebut sebagai Syahrul Sholawat. Syahrul Sholawat. Kenapa kok disebut Syahrul Sholawat? Karena ayat yang turun tentang perintah membaca sholawat itu di bulan Sya'ban. Jadi surat Al-Ahzab ayat 56 itu turunnya di bulan Sya'ban. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi turunnya di bulan Sya'ban. Maka para ahli ulama menyuruh agar kita tuh memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban ini, Bu. Bu, Pak Sarwono, jenengan gelang? Gelang ke mana? Akhirnya gelang Obat Negara. Kalau di Temanggung itu Pak Sarwono, kalau dipanggil itu kok diam saja, tapi matanya melotot. Dia dipanggil tuh diem aja tapi matanya mentelan, itu namanya ikan asin. Nah kalau di Banjar mungkin sama ya. Bu, takut dikatakan ikan asin buat dia. Ibu yang saya muliakan, jadi kita disuruh memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Rekan-rekan yang saya muliakan, kalau Allah memerintahkan kita sholat, mustahil Allah sholat. Betul atau betul? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita zakat, mustahil Allah yakan. Kalau Allah memerintahkan kita haji, mustahil Allah haji, mustahil Allah umroh gitu. Tapi kalau Allah memerintahkan sholawat, Allah ngasih contoh. Allah bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah kehebatannya sholawat itu. Dan sholawat itu mengandung istighfar. Istighfar belum tentu sholawat. Sholawat itu doa. Dan doa belum tentu sholawat. Gitu loh. Jadi sholawat itu sangat luar biasa. Ibu bapak yang saya muliakan, oleh karenanya pastikan hari-hari ini yang tinggal 3 hari ini kita banyak-banyakin sholawat, sebanyak-banyaknya.
Kalau misalnya sebanyak-banyaknya tidak bisa, paling tidak 20 sehari semalam. Berapa, Bu? 20 ya. Pagi 10, sore 10. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla alayya, barang siapa yang bersalat kepadaku, hina yusbihu asro, pada pagi hari 10 kali, wa hina yumsi asro, dan pada sore hari 10 kali, atrokathu syafaati yaumal qiyamah, maka saya jamin dapat syafaatku di hari kiamat." Masya Allah, 10 kali. Dan sholawat yang paling pendek itu, Bu, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau kita hanya memerlukan waktu berapa detik, bisa dibantu berapa detik sampai ke sholawatnya? Hitung ya, mulai sekarang ya. Sudah siap? Ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Saya akan baca sholawat Jibril 10 kali. Oh iya, ini kelamaan. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Berapa lama, Ustaz? 14 detik, taruhlah 15 detik gitu ya. Kita hanya perlu waktu 15 detik, Ibu, setiap pagi, 15 detik setiap sore, dan pahalanya dijamin dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Waktu kita itu 24 jam, kita hanya menyisihkan waktu setengah menit saja dari 24 jam untuk baca sholawat. Makanya kita sama-sama yuk, ini kan sore hari ini, baca bareng-bareng 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Hanya 1/4 detik, Ibu, makanya jangan disia-siakan. Itu pesan pertama saya, perbanyak. Nah, untuk di bulan Sa'ban akhir-akhir ini perbanyaklah sholawat, karena bulan Sa'ban ini adalah syahrus sholawat. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian tentang Ramadan ini, tadi sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara, kita memang harus persiapan ya. Persiapan terus. Nah, apa persiapannya itu? Yang pertama adalah persiapan ruhiyah, persiapan spiritual. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Huniyah, itu hendaknya kaum muslimin dalam menghadapi bulan Ramadan itu perbanyak taubat dan perbanyak istighfar. Karena kita ingin ketemu dengan kawan saja, kita berpenampilan rapi, bersih, matching, betul nggak? Kita seperti itu, mau bertemu dengan kawan. Apalagi ini mau bertemu dengan bulan yang penuh berkah 30 hari atau 29 full. Oleh karenanya, pastikan hati-hati kita bersih, berbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini kan dosanya sedikit atau banyak toh? Kira-kira berapa dosanya? Gak tahu. Ibu pernah hitung dosa, Bu? Halo? Belum. Pak Sis pernah hitung dosa, Pak Sis? Saya pernah hitung dosa, Pak Sis. 6 tahun yang lalu. Jadi ketika waktu itu usia saya 40 tahun Ibu. Nah, saya hitung betul dosa itu. Berapa? Iya.
Jadi ibu bapak yang saya muliakan, ini saya perkenalkan, beliau ini adalah Mas Sultan Toto, tetangga saya yang jarang sekali ketemu. Ini salah saya, mohon maaf. Jadi ketemunya itu kalau lewat-lewat aja, Masya Allah, Singapura ya Mas ya. Beliau dulu, saya masih ingat pernah mukoyam dengan beliau, Masya Allah. Beliau juga orang awalnya sejajar dengan Pak Sarwono. Berarti udah lama kenal ya? Lama banget coba. Antum mungkin masih kuliah, saya sudah bertengkar sama beliau. Ibu-ibu, kawan-kawan yang saya muliakan, jadi ini kita tadi udah janji kita ngobrol-ngobrol aja kan. Karena kalau masalah keilmuan Ustaz Nur Rahim ini saya nggak layak untuk berbicara di sini bersama kader-kader dakwah itu. Jadi saya pernah ngitung dosa waktu itu umur saya 40 tahun. Sekarang saya itu umurnya sudah 46. Ya Masya Allah, 46. Kemudian waktu itu saya mikir 1 tahun itu hari 1 tahun itu adalah 360 hari. Kemudian waktu itu saya umur 40, saya kalikan 40, ketemunya itu 14.400. Jadi saya berpikir waktu itu ketika saya usia 40 tahun, berarti saya hidup di dunia ini sudah 14.400 hari. Kemudian saya berpikir lagi, andai kata dalam 1 hari saja saya melakukan dosa, andai kata dalam 1 hari 1 saja saya bermaksiat, berarti dosa saya waktu itu 40 tahun sudah 14.400 dosa itu. Itu kalau 1 itu. Padahal dosa itu bukan angka-angka ya kan? Dosa itu bukan angka-angka 1, 2, 3, bukan itu besar, kecil dan sebagainya itu. Oleh karenanya yang hari ini ibu bapak yang saya muliakan usianya 40 tahun berarti hidup di dunia ini sudah berapa ibu? 14.400 hari. Itu sudah ngabisin beras berapa kintal aja itu. Udah banyak banget itu kan? Nah oleh karenanya dengan kita meminta ampun kepada Allah, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni semuanya. Amin Allahumma amin. Makanya ada sebuah syair mengatakan, begitu banyak dosa telah kulakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada hambanya yang berserah diri. Walaupun dosa kita menggunung, tapi kita yakin rahmat Allah lebih luas lagi. Amin Allahumma amin Allahumma. Maka satu-satunya jalan persiapan Ramadan adalah banyak istighfar. Di mana Ibnu Rajab pernah mengatakan, andai kata engkau tidak mampu bersaing dengan orang-orang soleh dalam ibadahnya, nah gitu ya, ini saya ulang lagi biar hafal. Andai kata kamu tidak bisa bersaing dengan orang-orang solih dalam hal ibadahnya, maka bersainglah dengan para pendosa dalam istighfarnya. Nah ini Ibnu Rajab mengatakan, tak ulang-ulang lagi nih biar hafal. Andai kata kita itu tidak bisa bersaing dengan orang-orang solih dalam hal ibadahnya, maka bersainglah dengan para pendosa dalam hal istighfar. Kita ini untuk bersaing susah banget dengan orang-orang soleh, salafus soleh gitu kan. Oleh karenanya, insya Allah, saya dulu pernah dengar kader-kader dakwah di Jogja itu sampai tidak pulang seminggu gitu. Seminggu tidak pulang saat antum sepagi di rumah bersih-bersih rumah kan, kader dakwah yang serius di Jogja seminggu tuh dakwah terus. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya muliakan, kemudian persiapan finansial. Jadi rekan-rekan, puasa ini adalah persiapan finansial. Persiapan finansial, persiapan ekonomi, persiapan materi ini bukan untuk membeli buka puasa atau untuk sahur yang mewah-mewah dan mahal-mahal, bukan. Tetapi ini untuk menopang sedekah-sedekah kita. Jadi di bulan Ramadan itu Nabi itu paling dermawan, tapi paling dermawannya Nabi adalah di saat bulan Ramadan. Maka pastikan kita setiap hari sedekah.
pastikan setiap hari sedekah. Ibu, kalau saya boleh cerita, sungguh hari ini orang-orang yang sedang di alam barzakh itu mereka ingin kembali lagi ke dunia, bukan untuk sholat, bukan untuk apa-apa, tapi dia ingin sedekah. Robbi laula akhortani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, coba kalau engkau saya hidupkan saya sebentar saja, fa asaddaq, maka saya akan bersedekah. Ini jadi orang-orang yang ingin hidup lagi seperti kita ini bukan untuk saum sunnah, bukan untuk pergi umroh, bukan untuk apa-apa. Fa asaddaq, agar saya bisa bersedekah. Kenapa Pak Amin ini kok sedekah yang dipilih oleh mereka? Karena ketika seorang muslim itu meninggal dunia, maka pertama-tama yang akan diperlihatkan pahalanya adalah pahala sedekah. Kalau sholatnya itu nanti di akhirat, umroh hajinya itu nanti di akhirat, kemudian hal-hal yang baiknya itu nanti di akhirat. Yang pertama kali diperlihatkan dan akan menjadi pelindung di alam barzakh sampai putusan-putusan manusia diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya yang akan menaunginya. Oleh karenanya para orang-orang yang penghuni alam barzakh itu dia ingin kembali lagi agar bisa bersedekah. Ibu bapak yang saya muliakan, ini persiapannya. Dan tidak harus mahal. Misalnya Mbak Tuti ini ya beli kurma 50.000, kan banyak isinya itu. Dibungkusin 3 kecil-kecil gitu kan. Nanti dikasihkan di musola anak-anak, itu udah luar biasa gitu. Jadi jangan membayangkan sedekah itu harus banyak. Iya banyak bagus sih. Cuman ketika ya apa yang bisa kita mampu gitu ya. Ibu bapak yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya tentang tadi yang disampaikan saya nyambung Ustaz Anas saja. Beliau tadi menyampaikan berulang-ulang membaca Al-Quran tapi kita tidak bosan-bosan gitu ya. Wah padahal Masya Allah kita, kata Ustaz Anas tadi, membaca Al-Fatihah itu pun kita memang hafal tapi kandungannya belum bisa kita laksanakan semua. Apalagi masyarakat Indonesia. Contoh ya, di surat Al-Fatihah itu dibunyikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ini kalau susunan bahasa Arabnya, susunan bahasa Arab itu seharusnya fi'il, fa'il, maf'ul gitu ya. Tapi di surat Al-Fatihah ini terbalik, bukan terbalik ya, dibalik sama Allah menjadi maf'ul, maf'ulnya didahulukan. Harusnya umumnya itu kalau nulis na'budu iyyaka. Tapi sekarang kok jadi iyyaka na'budu gitu loh. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau tulisan Masya Allah, tuan rumah. Silakan. Na'budu iyyaka itu Bapak Ibu artinya saya menyembah kepada engkau gitu. Na'budu iyyaka. Tetapi saya juga punya sesembahan yang lain gitu loh. Ya Allah, saya memang menyembah engkau, tapi saya juga punya dukun gitu loh. Saya juga Nyi Roro Kidul umpamanya kayak gitu ya bahasanya, bahasa kasarnya itu. Itu na'budu iyyaka. Sementara iyyaka na'budu itu artinya pembatas. Kalau maf'ulnya didahulukan berarti tata bahasa Arabnya itu dia hanya sebagai pembatas. Hanya ada tulisan gitu. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Nah ini pun kita kalau kita lihat medsos, media TV masih banyak yang dia menyembah Allah tapi juga minta pertolongan kepada yang lain-lain. Jadi gitu, ini PR kita semua. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, dan Ustaz Anas tadi menyampaikan sebuah dalil tentang puasa. Ada 3, saya sampaikan tujuan puasa langsung ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kalau kita lihat di Quran terjemah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini kalau kita lihat Quran terjemahannya. Tapi kalau kita kupas secara ilmu nahwunya, ilmu bahasa Arabnya, terjemahannya nggak segitu sederhana. Jadi begini. La'allakum tattaqun itu artinya apa Ibu tadi Bu? La'allakum tattaqun apa artinya Ibu? Semoga kamu bertakwa. Sementara tattaqun ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah yang menjelaskan masa sekarang, hal atau masa yang akan datang yang disebut mustaqbal.
Jadi sesungguhnya artinya la'allakum tattaqun itu semoga kamu bertakwa pada masa sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Itu. Kemudian lagi fi'il mudhari itu Ibu, Bapak, kalau didahului la'ala maka la'ala ini meniadakan zaman hal. Jadi halnya jadi hilang, zaman sekarangnya itu jadi hilang. Jadi fi'il mudhari kalau kedahuluan la'allakum tattaqun artinya menjadi semoga kamu bertakwa pada masa-masa yang akan datang, bukan sekarang lagi. Jadi sebagaimana tadi disampaikan Ustaz Anas, puasa itu prosesnya gitu kan, hasilnya nanti gitu. Nah, kemudian fi'il mudhari itu Ibu Bapak itu mengandung faedah al-istimrar, artinya berkesinambungan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, artinya adalah semoga kamu bertakwa pada masa-masa yang akan datang secara terus-menerus berkesinambungan dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan sebagainya sampai hari ini lagi gitu loh. Inilah tujuan puasa itu. Jadi ibu-ibu, saya berhasil apa enggak suksesnya, sukses apa tidak puasa nanti di Syawal dan selanjutnya gitu. Bukan saat puasanya. Ya, jadi tujuannya seperti ini kalau kita dikaji secara perkata seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian buahnya puasa itu adalah itu tidak rakus terhadap yang halal dan jijik terhadap yang haram. Coba bersama-sama ya. Ini harus apa nih buahnya puasa? Satu aja. Tidak rakus terhadap yang halal dan jijik dengan yang haram. Itu kalau itu sudah sudah kita miliki dalam pribadi kita, insya Allah puasanya kita berhasil. Tidak rakus. Yang halal aja kita nggak rakus gitu. Apalagi sempat korup, sempat apa gitu ya. Insya Allah tidak ada kalau puasanya sukses. Dia jijik melihat yang haram, jijik terhadap yang haram, jijik banget gitu. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, itu buah puasanya. Karena apa? Yang halal bisa kita tahan di Ramadan itu. Ini jam segini, ini coba saya buka apa isinya ya. Nah, di sini ini ada resol. Resol itu halal jam sekian kan? Resol itu halal. Tapi ketika besok di Ramadan kita akan mengatakan, ya wahai resol, sesungguhnya engkau halal gitu. Tapi sayang hari ini saya sedang berpuasa, maka saya tunggu sajalah nanti setelah sholat maghrib. Betul nggak? Resol halal bisa kita tahan gitu. Ada lagi brownies. Jam 5:30 lihat brownies, kita mikir brownies sebenarnya kok halal. Tadi saya juga belinya di pasar pakai uang halal, tapi saya ini sedang berpuasa, ini baru 5:30, nanti sajalah setelah sholat maghrib. Ini ada apa namanya kalau sini ya? Ada martabak telur. Martabak telur jam 6 padahal waktu bukannya masih lama. Jam 6 martabak telur nggak kita sentuh. Wahai martabak, sesungguhnya engkau adalah kesukaanku. Favoritku tuh ya engkau itu martabak telur kan gitu ya. Tapi sekarang tuh baru jam 6 gitu. Nanti saja setelah sholat maghrib. Yang bapak-bapak juga begitu. Jam 6:10 menit. Lihat istri udah mandi dan sebagainya gitu kan. Mikir Ustaz Anas, istriku sebenarnya kau tuh ya halal. Dulu ketika nikah saksinya banyak gitu ya. Cuman sayang sekarang ini baru jam 6:10 menit. Tunggu saja nanti setelah sholat tarawih maghrib itu loh. Istrinya sholat tarawih ya Bu, ada waktu agak lapang gitu loh. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, makanya dari proses-proses yang tadi disampaikan oleh Ustaz Anas itu membuahkan hasil bahwa kita tidak akan rakus terhadap yang halal, kemudian jijik terhadap yang haram. Nah, dengan begitu mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa tadi. Nah, takwa itu apa? Kalau kita hanya tahu takwa, kata-kata takwa, pas
Sholat Jumat, khotib mengatakan kita tingkatkan iman dan takwa. Kita evaluasinya agak susah. Ini di tarhib ini akan saya sebutkan biar gampang mengevaluasi. Sebenarnya satu takwa pun enggak tahu ya. Makanya ini ada rumusnya. Jadi takwa itu disesuaikan dengan hukum Islam ada 5. Wajib, apa Bu? Wajib, terus sunnah, terus apa lagi? Halo. Mubah, terus makruh, terus haram. Sekarang kita bahas satu-satu terus selesai insyaallah. Jadi biar kita tahu ketakwaan kita itu seperti apa tuh. Yang pertama adalah wajib. Wajib kalau menurut ilmu fikih, wajib itu adalah apabila dikerjakan dia mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa, itu secara fikih. Tetapi menurut thariqatul adqiya, menurut jalannya orang-orang yang takwa, maka wajib itu harus diperindah. Jadi wajib itu harus diperindah. Karena wajib itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Sholat subuh itu 2 rakaat, walaupun sedang semangat nggak bisa jadi 3 rakaat gitu kan. Makanya harus diperindah. Bacaannya pelan-pelan, kalau perlu mandi terlebih dahulu, pakai parfum dan sebagainya. Kita menghadap dengan tenang gitu. Kemudian itulah namanya memperindah. Yang wajib diperindah. Puasa itu wajib, makanya diperindah. Kalau ibu-ibu itu puasa, kemudian jam 10 pagi sudah nyicil ngiris-ngiris sayur, itu namanya nggak mau perindah puasa itu. Itu buka aja yang diingat-ingat kan. Udah browsing di Shopee, ini mana yang bisa di COD untuk lebaran, padahal jam 9 pagi itu. Nah itu namanya tidak memperindah puasa. Jadi yang wajib harus diperindah. Tentang sholat ini ya, Masya Allah. Boleh bahas sholat sebentar? Nanti tolong sampaikan ke yang lain ya Ibu. Kalau saya yakin kalau di sini kan sudah sholat semua. Sholat itu wajib Ibu. Wajib itu adalah keharusan. La budda, tidak bisa tidak. Dan Allah sudah menyampaikan waktunya itu tidak mengganggu produktivitas kita. Misalnya sholat duhur ya. Itu kan waktunya tengah hari. Itu orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Malaysia, Filipina, orang Jerman, Prancis, orang Jepang yang timur sana sama. Kalau tengah hari itu waktu istirahat. Jadi tidak ganggu pekerjaan kita. Sebagai seorang yang beriman, kita hanya disuruh sholat 4 rakaat saja, menambah 4 rakaat di sela-sela istirahat kita. Jadi tidak ini. Kemudian tidak mengganggu produktivitas kita. Kemudian waktu sholat asar itu jam 4 kurang lebihnya lah, kita taruh kayak gitu. Kita kerja itu 8 jam. Betul nggak? Ya, dulu ketika di PTP juga 8 jam kan? Kalau 8 jam itu mulai jam 8, berarti jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 sudah selesai pekerjaan itu. Bekerja itu udah selesai. Kalau lebih dari 8 jam dihitung lembur. Gitu Pak. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat asar. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat asar karena sudah selesai pekerjaannya semuanya. Kemudian sholat maghrib. Ini sholat maghrib kita udah berada di rumah. Udah bercengkrama dengan istri, dengan suami, udah seneng-seneng, udah bersih, udah mandi dan sebagainya. Ini dan maghrib itu hanya 3 rakaat saja. Allah paham betul kita tuh dari pagi sampai sore beraktivitas, dari pagi sampai sore lelah, capek kita tuh beraktivitas. Maka Allah syariatkan sholat maghrib tidak 4 rakaat Ibu, tapi cuma 3 rakaat saja. Ini luar biasa Allah. Kemudian sholat isya, waktunya panjang, kalau harus ngantuk, harus tidur terlebih dahulu, itu masih bisa karena jelang fajar itu. Cuman hati-hatinya tetap kita sholat di awal waktu. Kemudian sholat subuh kalau mau ke kantor DPR belum buka ya kan, tukang buka kantornya aja belum bangun gitu kan. Kalau mau pergi ke toko juga belum buka, mau ke kebun masih dingin yang bagi yang petani, bagi yang di pabrik juga demikian gitu ya. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat subuh. Nah, sholat subuh itu masih kriip-kriip tuh. Bahasanya masalah sama kriip-kriip, tahu nggak? Kriip-kriip itu kalau saya bangun langsung wudhu sudah, tapi masih ngantuk. Kalau saya tidur lagi itu kok sudah adzan subuh, itu namanya kriip-kriip. Nah di tengah, makanya Ibu, karena kita masih kriip-kriip, masih ngantuk, mulai besok pagi Ibu, halo Ibu, mulai besok pagi Ibu kalau sholat subuh 2 rakaat saja, saya jamin sah.
nggak usah banyak-banyak gitu ya, karena kita masih ngatur. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kita semua, mohon maaf ini ya, andai kata kita sudah bangun ketika ada azan, kemudian kita tidur lagi dan kita terlelap tidur sampai jam 6:30 sampai terbit matahari, itu dosanya luar biasa besar. Kecuali jenengan KB itu disakinahkan sama Allah. Memang nggak dengar apa-apa, azan nggak dengar, pokoknya Allah sakinahkanlah tidur kita tuh. Sampai jam 7:30 itu kita tidak dosa. Tetapi tetap harus sholat. Niatnya gimana Pak Amin kalau keringan kayak gitu? Usolli fardhu subhi rakaataini kesiangan lillahi ta'ala gitu. Oh ya. Isu-isui. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, ini sholat itu seperti itu. Nah, harus diperindah. Saya mohon ibu kalau ada anak-anak ibu di rumah, ibu itu ahli sholat, ahli pengajian, tapi jangan sampai anak-anak kita tidak sholat. Mohon ini disampaikan ke tetangga-tetangga kita ibu. Kalau ada musola, ada masjid, kemudian tiba-tiba ada orang pakai bodem, itu ngerobohin, memecahkan kaca, melempari genteng dengan batu, kira-kira marah nggak masyarakat sekitar ya? Marah kan Bu, Pak? Kenapa kok marah? Karena dia merobohkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara anak-anak ibu yang sudah SMP, kalau laki-laki, anak-anak ibu yang sudah menstruasi dan dia tidak sholat, sementara ibu diam saja nggak pernah nyuruh, itu berarti anak-anaknya tidak sedang merobohkan masjid, tidak sedang merobohkan rumah Allah, tapi sedang merobohkan agama. Jadi walaupun ibu itu semangat ke masjid, semangat bapak-bapaknya semangat sholat, wiridannya luar biasa, tapi kalau anaknya nggak sholat, ibu diam saja, bapak diam saja, itu orang-orang tua kejam. Sekejam-kejamnya orang tua, itu raja kejam namanya. Anaknya dibiarin, ibu enjoy wirid sampai lama, anaknya tidur nggak dibangunin. Ketika sholat subuh, nah itu sangat bahaya itu. Nanti berat banget perjalanan kita nanti di akhirat. Itu. Ikut cerita ini ya. Itu memang sholat kayak gitu, Masya Allah. Jadi artinya apa? Kalau kita punya anak laki-laki sudah SMP, panggil, Nang, ini kamu tuh sekarang udah 15 tahun loh, sudah SMP, ini saya belikan sarung, saya belikan baju koko, belikan peci, kemudian sholatlah. Terserah ketika setelah sholat kalian mau sekolah di mana saja, mau kerja apa saja terserah, yang penting kamu sholat. Karena kamu kalau tidak sholat, kemudian kamu masih serumah dengan saya, bapak ini nanti berat banget ngejalaninya kehidupan di akhirat kelak, berat berat banget. Kalau anaknya perempuan, Dok gitu ya, ini kamu itu sudah menstruasi, kamu sudah haid, ini saya belikan mukena, saya belikan jilbab, saya belikan baju kurung, sholat, terserah kamu mau main game, mau lihat HP, yang lama-lama terserah. Yang penting sholat terlebih dahulu. Pokoknya sholat aja dulu. Nah, ini ibu bapak yang saya muliakan. Anak-anak kita sedang kuliah misalnya, jauh di sana. Pastikan jam-jam sholat itu kita telepon. Jam-jam sholat kita telepon. Gimana anak udah sholat apa belum? Nanti sholat anaknya itu biasanya ngomong kayak gini. Ya, saya ini kan udah besar gitu, masa ditelepon terus, masa ayah tuh nggak percaya sama saya, saya di sini juga ikut rohis, ikut kegiatan ini, saya sholat gitu. Jawabannya gimana kira-kira? Jawabannya adalah, saya percaya kamu tuh sudah sholat, cuman saya ngebel ini agar hati saya itu tentram saja. Ketika kamu sudah mengatakan iya, saya udah sholat, maka hati ayah itu tentram. Tapi kalau kamu belum sholat, melewati waktu, ayah jadi sedih. Ayah jadi sedih. Oleh karenanya ibu bapak yang saya muliakan, pastikan kita korbankan pulsa untuk anak-anak kita yang di luar kota sana. Ini pulsa sekian kuota untuk anak saya telepon tentang sholat itu. Setuju ibu? Halo? Ibu yang saya muliakan, sekarang saya tanya ibu harus dijawab, harus semangat. Kalau tidak semangat nanti saya laporkan ke Pak Saiful ya. Bu, kalau misalnya jenengan punya anak nih, punyanya di rumah, seusia SMP lah. Kemudian barusan kemah, capek banget, lelah banget, dia pulang tuh langsung tertidur. Kemudian tiba-tiba listrik itu konslet,
Nah di kamar anak jenengan yang tidur tuh konslet Bu. Kemudian api menjalar di mana-mana, anaknya tuh hampir kebakar, udah ke korden, udah ke meja gitu. Kemudian anaknya nggak bangun karena saking capeknya. Nah kira-kira jenengan ngapain waktu itu? Jenengan kan kamarnya beda. Jenengan ngapain Bu? Halo. Anaknya dibangunin, ya? Minta bantuan siapa Bu? Ya sebisanya Pak. Sebisanya. Diapakan anaknya? Jadi panggil yang terbangun. Kalau nggak bangun? Ya? Kita tengok ya. Kalau nggak bangun kita tengok sebisanya. Diseret kalau perlu ya. Diseret gitu ya. Pas ibu mau nyeret kan nggak kuat, anaknya gendut tuh. Seret luar biasa gitu kan. Diseret luar biasa. Pas kayak gitu, api sudah masuk ke kamar ibu. Dan di kamar ibu itu ada sertifikat tanah, sertifikat mobil, ada budak-budak banget. Kira-kira milih mana Bu? Nyeret anak. Bener. Terus ibu ingat lagi nih, setan sudah meningkatkan daya ingat ibu. Tidak hanya sertifikat, itu gelang cincin untuk persiapan lebaran. Kira-kira ngambil itu apa menyelamatkan anak? Benar Bu, nggak pencitraan. Alhamdulillah, itulah kayak gitu Pak Bima. Itu demi menyelamatkan anak kita dari api dunia. Jadi namanya cinta ke anak itu Bu, nggak harus lembut terus gitu loh. Sekali-kali kita kasar. Karena kalau ibu-ibu mau lembut saat-saat kayak gitu nggak bisa tuh Pak. Nak, bangun nak, ini kamar kamu kebungan loh. Ayo anak soleh, anak sayang, bangun sayang. Enggak jadi. Jadi yang namanya cinta ke anak itu tidak harus lemah lembut. Ada kalanya kita tegas, kita kasar kalau perlu demi menyelamatkan. Kalau untuk menyelamatkan anak-anak kita dari api dunia saja, ibu yang saya muliakan, itu apalagi untuk menyelamatkan api neraka yang menyala-nyala. Bu, harapannya kita kan nanti kita tidak hanya masuk surga itu, tapi terhindar dari neraka. Karena susah banget. Jangan sampai kan, jangan berpikiran nanti kita mampir dulu ke neraka baru ke surga, enggak. Jangan sampai masuk ke neraka. Perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka dulu. Kalau kita sudah tidak tersentuh api neraka, insya Allah masuk surga. Amin Allahumma amin. Pernah loh Pak Sarwono saya itu dibikinkan kopi sama istri. Kopi disajikan, saya saking semangatnya itu saking nafsunya dan kopi langsung saya serutuk. Itu saking panasnya saya kembalikan lagi. Pernah saya kayak gitu. Terus saya mikir ya Allah, kalau panasnya kopi kan enak ya, panasnya kopi ada manis ada itu aja enak kayak gini, tapi nggak betah karena saya panas, apalagi nanti air yang mendidih di neraka dituangkan ke tenggorokan kita, masya Allah, saya nggak bisa bayangin. Jadi ya, saya pernah kena knalpot, saya juga pernah kejosan mobil, kan nggak pengalaman tuh, ada yang air radiator kan, pas nge-gym, kemudian panas, saya buka ngejos gitu, saya langsung tak udahi dari saking panas, saya nangis juga. Cuman masya Allah, apalagi kita bayangin panasnya api neraka. Na'udzubillahimin dari ibu yang saya muliakan. Ini tentang yang indah ya, kok yang indah, yang wajib harus diperindah. Kemudian masih 4 lagi. Hukum Islam yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu apa menurut fikih ibu? Sunnah itu apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut ahli fikih. Tapi kalau sunnah menurut thariqatul adqiyah itu harus diperbanyak. Ya, sunnah itu harus diperbanyak. Tidak ada dalil Al-Quran satupun, tidak ada hadis satupun yang mengatakan oh ini perkara sunnah harus disantai-santai saja, nggak ada. Harus diperbanyak. Contoh, dzikir itu sunnah apa tidak? Halo, dzikir itu sunnah apa wajib? Sunnah. Dzikir itu sunnah apa wajib ibu? Sunnah dzikir itu, tapi perintahnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dzikron katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sedekah itu wajib apa sunnah? Sunnah, tapi perintahnya sedikit apa banyak? Perintahnya banyak. Berapa sehari kira-kira perintahnya? Halo. Sehari berapa kira-kira perintahnya sedekah?
360.000 itu minimal. Nih, ibu-ibu tadi udah sedekah segitu? Rasulullah menyampaikan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Tiap pagi itu diwajibkan atas kalian persendian ini sedekah. Dan tiap persendian itu ada sedekahnya. Dan seluruh persendian kita, kata Rasulullah, 360 persendian. Dan inilah yang membuat kagum para dokter-dokter modern. 14 abad yang lalu Rasulullah menyampaikan 360 persendian. Dicek sama dokter hari ini pas 360 persendian. Di belakang sini ada berapa itu saya lupa. Tapi 360 hari. Andai kata kita sedekah 1.000 saja, 1.000 saja setiap persendian, berarti kita wajib sedekah berapa? 360.000 setiap harinya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat baik kepada kita, sehingga beliau mengatakan wayajzi'u min dzalika ra'atani yarka'uhuma minad duha, dan sedekah itu bisa digantikan dengan sholat duha 2 rakaat. Ini nampak mantu-mantu yang pelit-pelit itu. Tapi ini luar biasa sholat duha itu. Kalau kita nggak mampu 360.000 per hari, Bu, dengan sholat duha 2 rakaat clear, tidak ada beban lagi. Makanya jangan ditinggalkan, karena ada amalan yang sangat luar biasa. Itu ibadah itu ada 7. Kenapa kita kalau umrah itu berputar tawaf itu 7 kali? Itu para ulama salah satunya berpendapat 7 kali itu menunjukkan ke ibadah yang sangat afdal, yaitu subuh, duha, duhur, asar, isya, asar, maghrib, isya, tahajud. Itu yang usahakan banget untuk dilaksanakan ya, Ini saya juga menyampaikan kepada diri saya sendiri, pastikan tidak ada hari tanpa ada duha. Pastikan hari-hari kita diawali dengan duha. Dan duha kita itu jam 6.24 menit itu sudah terbit. Kita udah bisa isra pukul 6.23 atau 24 itu isra, kemudian dilanjutkan dengan duha sampai jam 12 itu masih bisa. Jadi sayang sekali kalau kita tidak melaksanakan sholat duha. Jadi intinya Bapak Ibu yang saya muliakan, sunnah itu diperbanyak. Kemudian sekarang mubah. Nah, mubah itu apa menurut definisi ahli fikih? Mubah itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Itu mubah. Tapi kalau menurut Thariqatul Adqiyah, mubah itu harus disedikitkan. Jadi yang mubah itu disedikitkan. Apa itu contohnya Mbak Winahara? Yang mubah itu kerudung. Itu mubah, itu harus disedikitkan. Karena istri kita itu kepalanya 1 tapi kerudungnya bisa 15 tuh. Saya nggak percaya kalau Mbak Tuti 15, pasti 24. Iya kan? Istri kita tuh aneh itu. Padahal itu mubah harus disedikitkan. Kaki-kaki ibu-ibu ini kan 1 pasang, tapi slopnya bisa 4 pasang. Slop untuk arisan, slop untuk kondangan, slop untuk sekolahan, bisa sampai 4 pasang. Allah Akbar. Nah ini harus disedikitkan. Yang mubah-mubah harus disedikitkan. Pak Amin, ini kan mau lebaran, saya tetap harus beli yang baru. Kalau memang ada hasrat seperti itu, yang di lemari tolong kosongkan dulu. Sedekahin yang di lemari. Boleh lewat Basnas. Serius, boleh lewat obsesi gitu ya. Sedekahin dulu, biar karena hukum alamnya itu kalau yang kosong itu pasti nanti akan terisi lagi. Jangan khawatir gitu kan. Jangan khawatir gitu. Nanti ada tuh bisa nanti kosongkan ya, betul. Nah, iya betul. Nah siap, nanti boleh ke obsesi, boleh ke saya. Jadi kita kosongkan dulu, baru nanti beli lagi. Kan ada kadang-kadang tuh ibu-ibu ini sangat disayangkan ya, pakaiannya banyak di lemari, bahkan ada pakaian wisuda aja masih ada nggak dipakai, nggak disedekahin gitu ya. Pakaian pas momen-momen apa tetap aja dipajang. Katanya kalau dibuang sayang, disedekahin sayang, tapi dipakai juga enggak gitu loh. Oleh karenanya besok setelah ngaji ini, mubah adalah disedikitkan. Paham Ibu? Kemudian setelah mubah apa? Makruh. Apa makruh itu? Makruh menurut ahli fikih adalah apabila dikerjakan tidak berdosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala.
Tapi kalau kita dalam rangka mengejar ketakwaan, thariqatul atqiyah, makruh harus dihentikan. Makruh harus dihentikan. Jadi makan jengkol mentah ya maksudnya. Yang makruh itu jengkol mentah, pete mentah, bawang mentah gitu. Kalau matang tidak apa-apa. Saya yang belum bisa ninggalkan itu misalnya kita mungkin semua. Kalau kita pas jajan sate itu agak susah karena bawang merahnya itu kan masih mentah itu. Jadi kita belum bisa ninggalkan yang makruh. Tapi kalau yang lain-lain ya kita tinggalkan. Jadi makruh itu harus dihentikan. Saya ulang lagi, wajib harus diapakan? Diperindah. Kemudian sunnah harus diperbanyak. Kemudian mubah harus disedikitkan. Makruh harus dihentikan. Kemudian yang terakhir haram. Apa haram itu? Menurut fikih, haram adalah apabila dikerjakan berdosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Kemudian kalau menurut thariqatul atqiyah, haram itu harus dijauhi, bukan ditinggalkan, tapi harus dijauhi. Kenapa kok tidak ditinggalkan? Karena kalau ditinggalkan seolah-olah kita bilang gini, saya sekarang mau mabuk dulu lah, bisa saya tinggalin. Saya sekarang mau maksiat dulu, bisa saya tinggalin gitu. Tapi harus dijauhi. Dan ayatnya memang kayak gitu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu, maka jauhilah. Bukan maka tinggalkan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah, inilah di sini nih rekan-rekan, kita tuh sudah takwa apa belum tuh hari ini? Hari ini saja. Sudah kita takwa apa belum hari ini? Nah, mikir kita sudah berapakah yang wajib yang saya berindah? Apakah yang sunnah sudah saya perbanyak? Apa saja yang sudah saya sedikitkan? Apa saja yang sudah saya hentikan dari yang makruh-makruh? Apa saja maksiat yang sudah saya jauhi? Oh, hari ini berarti ketakwaan saya seperti ini. Tapi tadi ketika belum kita breakdown, itu masih susah tingkatkan takwa yang seperti apa kan gitu ya. Jadi mulai besok Ibu Bapak yang saya muliakan, pastikan diri kita tiada hari tanpa perubahan diri. Di sini ini dari semua yang hadir, Ibu yang saya muliakan, kita tutup dengan doa. Dan ini ada saudara kita yang sedang sakit ya, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.